Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channelnya Diajar Pintar. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas fitur dan fungsi edit video di aplikasi KineMaster. Tentunya akan ada banyak ilmu dan manfaat yang akan teman-teman dapatkan. Untuk itu tonton sampai habis videonya agar tidak gagal paham. Sebelum itu alangkah baiknya bila teman-teman melakukan subscribe terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi KineMaster. Teman-teman bisa lihat untuk gambar yang di sebelah kanan itu adalah project yang sedang saya kerjakan atau yang sudah saya kerjakan. Nah, untuk membuat project baru silahkan teman-teman tap yang tanda plus yang di dalam lingkaran. Nah, pilih aspek rasio 16:9. Nah, ini halaman utama dari aplikasi KineMaster. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini fitur yang aktif itu adalah fitur media, karena di sini kita belum memasukkan videonya, jadi fitur-fitur yang lainnya itu belum aktif. Oke, saya akan coba memasukkan videonya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini setelah saya memasukkan videonya, fitur yang lainnya pun akan aktif secara otomatis. Itu artinya kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur ini. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas dari teman-teman. Videonya mau dibuat seperti apa menggunakan fitur-fitur ini. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan penjelasan terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi KineMaster beserta dengan fungsinya. Oke, ini video durasi 8 detik atau biasa disebut itu layar 1 atau layar utama. Nah, ketika teman-teman menyentuh layar ini secara otomatis akan berubah menjadi kuning dan menunya pun akan berubah menjadi seperti ini. Ini artinya secara tidak langsung video ini mau kita kreasikan seperti apa menggunakan dari menu-menu ini. Oke, saya akan coba jelaskan satu demi satu. Yang pertama untuk gambar gunting ini. Nah, gambar gunting ini berfungsi untuk melakukan pangkas atau potong. Jadi ketika teman-teman melakukan kesalahan dalam tag sebuah video atau kesalahan secara teknis apapun itu dan teman-teman ingin menghilangkannya atau menghapusnya, nah teman-teman bisa menggunakan ikon dari gunting ini. Nah, pangkas ke kiri teman-teman bisa lihat di sini. Di sini untuk tampilan yang warna putihnya itu ke sebelah kiri. Artinya teman-teman bisa lihat di sini di layar 1 itu yang berwarna kuning. Di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah garis hitam. Nah, ketika kita melakukan pangkas ke kiri, artinya kita menghilangkan itu dari garis hitam ke kiri. Nah, dengan kata lain, apabila teman-teman dalam videonya terdapat kesalahan dari menit 1 sampai menit 3, nah teman-teman ingin menghilangkan dari menit 3 sampai menit 1, itu teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Oke, saya akan coba kasih contoh di sini dengan pangkas ke kiri playhead. Di sini teman-teman bisa lihat ini garisnya di detik 02. Saya akan coba pangkas, nah maka 0,02 itu akan hilang ke sebelah kiri. Oke, saya akan balikan lagi. Yang selanjutnya pangkas ke kanan. Nah, pangkas ke kanan ini kebalikan dari pangkas ke kiri. Artinya kita memotong video dari garis tengah hitam ini ke sebelah kanannya. Oke, yang selanjutnya di sini ada bagi di playhead. Nah, bagi di playhead ini apabila teman-teman ingin memotong video atau menghilangkan video itu yang posisi kesalahannya itu terjadi di tengah-tengah video. Misalkan di sini teman-teman memiliki kesalahan di menit keempat dan akan menghapus dari menit 4 sampai menit 5. Nah, teman-teman silakan bagi di playhead terlebih dahulu. Nah, arahkan ke menit ke-5. Nah, setelah ini teman-teman bisa melakukan pangkas ke kiri playhead. Artinya nanti dari menit 4 sampai menit 5 itu akan dihapus. Nah, seperti ini.
Oke, saya balikan lagi ke awal. Nah, di sini saya anggap teman-teman untuk menu gunting ini saya anggap mengerti. Kita lanjut ke menu yang sebelahnya itu. Di sini ada pan and zoom. Pan and zoom ini artinya kita menambahkan zoom out atau zoom in pada video kita. Mungkin saya kurang bisa menjelaskan secara teknisnya, tetapi saya akan coba berikan contoh kepada teman-teman. Posisi awalnya seperti ini dan posisi akhirnya coba saya akan perbesar seperti ini. Maka teman-teman bisa lihat nanti hasilnya. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi dia akan secara perlahan akan menjadi zoom. Tidak gagal paham. Atau misalkan kita balik. Untuk yang posisi awalnya kita zoom perbesar dan posisi layar akhirnya kita perkecil. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi tonton sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, kurang lebih itulah fungsi dari menu pan and zoom. Saya anggap di sini teman-teman sudah mengerti. Nah, kita bergeser ke fitur yang sebelahnya. Sebentar saya akan normalkan lagi posisi tampilannya. Nah, di fitur yang selanjutnya ini kurang lebih ini menggambarkan sebuah suara. Nah, di sini fungsinya untuk mengatur tinggi rendahnya suara pada video kita. Nah, misalkan teman-teman ingin meninggikan suaranya, silahkan tinggal naikkan, atau membuat rendah suaranya silahkan tinggal turunkan. Dan di sini ada beberapa kompresor yang bisa teman-teman kreasikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, untuk audio ini saya rasa teman-teman saya anggap sudah paham. Nah, kita ke bawahnya itu di sini ada klip grafis. Nah, klip grafis ini saya tidak bisa menjelaskan secara teori, tapi saya akan coba memberikan contoh. Dampak apa sih yang akan dihasilkan ketika kita menggunakan klip grafis ini? Oke, misalkan saya menggunakan klip grafis day to day. Nah, ini kurang lebih akan memberi frame atau efek frame pada video kita. Misalkan contohnya seperti ini. Tentunya ini sangat berkaitan, ini dari video kita terdapat agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, saya akan coba kasih klip grafis dengan model yang lain. Mungkin dengan seperti ini. Nah, di sini bisa juga dikasih judul. Dan ini judul keduanya. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi tonton sampai habis agar teman-teman tidak kurang lebih paham. Inilah fungsi dari klip grafis. Oke, saya akan kembalikan lagi ke semula. Oke, untuk klip grafis ini saya rasa teman-teman sudah memahaminya. Kita lanjut ke bawahnya, yaitu kontrol kecepatan. Nah, kontrol kecepatan ini teman-teman bisa mempercepat videonya atau memperlambat. Misalkan video saya mau saya percepat menjadi mungkin 2 kali, maka hasilnya akan seperti ini. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi tonton sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, untuk di video 8 detik ini perlu teman-teman ketahui, untuk mempercepat video ini tergantung dari kualitas videonya teman-teman. Semakin videonya dengan kualitasnya besar, itu akan hasilnya bagus. Tetapi kalau misalkan kualitas videonya kecil, teman-teman ada keterbatasan untuk melakukan percepatan itu lebih dari 2 kali atau 3 kali. Nah, untuk yang video saya dengan durasi 8 menit ini untuk kecepatan 2 kali itu agak kurang bagus, kemungkinan maksimalnya itu di 1,5. Jadi dia hasilnya tidak patah-patah. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi tonton sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham.
Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, di kontrol kecepatan ini saya anggap teman-teman sudah paham. Saya balikan dulu ke semula. Oke, yang selanjutnya membalikan. Membalikan di sini fungsinya ini untuk membalikan video teman-teman apabila teman-teman memiliki video pembukaan sampai penutupan. Nah, nanti videonya ini akan berubah menjadi dari penutupan ke pembukaan dengan bahasanya pun secara terbalik ya. Nah, di sini saya tidak bisa memberikan contoh karena ketika saya menekan tombol membalik ini akan terjadi loading dan itu agak cukup lumayan lama. Oke, saya lewati, tetapi kurang lebihnya seperti itu. Oke, putar dan pencerminan. Nah, di menu putar atau pencerminan ini itu saya akan kasih contoh seperti ini. Nah, jadi angle-nya itu berubah atau misalkan mau dibuat balik seperti ini. Nah, diputar hasilnya akan seperti ini. Nah, silakan teman-teman kreasikan. Oke, untuk putar pencerminan ini saya anggap teman-teman sudah mengerti maksudnya. Nah, sekarang di filter warna. Nah, teman-teman di sini bisa mengkreasikan warna yang teman-teman inginkan. Misalkan warnanya seperti ini. Silakan bisa manfaatkan menu ini. Oke, kita lanjut ke penyesuaian warna. Nah, kalau yang ini untuk mencerahkan, kontras, dan ini color. Nah, silakan teman-teman bisa atur. Kita manfaatkan menu ini apabila mungkin kita menggunakan kamera yang kualitasnya agak kurang bagus. Nah, kita bisa manfaatkan menu ini agar kualitas videonya menjadi sedikit lebih bagus dari kualitas aslinya. Oke, ini saya anggap teman-teman sudah paham juga. Kita lanjut ke menu selanjutnya, itu ada EQ. Nah, menu EQ ini merubah suara atau istilahnya membuat suara kita menjadi berubah. Misalkan ini versi Tentunya radio, ini sangat berkaitan, jadi tonton sampai habis. Atau bass booster. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi bass reducer. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi tonton sampai habis agar teman-teman. Oke, ini saya anggap sudah paham. Selanjutnya itu amplop volume. Nah, amplop volume ini fungsinya untuk merendahkan suara. Jadi istilahnya tuh kalau misalkan teman-teman mendengar lagu sampai akhir lagunya itu suaranya yang dari besar sampai mengecil. Nah, saya akan berikan contoh. Misalkan ini suaranya mau saya perkecil. Saya perkecil. Nah, jadi nanti videonya akan seperti ini untuk kualitas Tentunya suaranya. ini sangat berkaitan, Semakin jadi kecil, semakin kecil, dan semakin hilang. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Saya anggap teman-teman sudah mengerti di situ. Oke, dan untuk yang selanjutnya di sini pengubah suara. Ini hampir mirip dengan EQ. Cuman kalau yang ini itu misalkan saya akan merubahnya dengan suara chipmunk ya, seperti ini. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi atau mungkin beep. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi Nah, silakan teman-teman bisa kreasikan di sini. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini di bawahnya ada vignette. Vignette ini memberikan efek gelap secara keliling di videonya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya ekstrak audio. Nah, ekstrak audio ini memisahkan antara video dengan suara. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini video dan audionya itu terpisah ya. Artinya kita memisahkan antara video dengan suara. Nah, ini fungsinya apa? Biasanya itu mungkin teman-teman pernah mengalami
ketika mengambil sebuah video itu suara dengan videonya nggak balance. Atau misalkan saya contohkan seperti ini. Nah, Tentunya jadi ini sangat antara video berkaitan, dengan jadi suara tonton itu sampai habis nggak agar balance. teman-teman Nah, di sini fungsinya untuk mengekstrak sebuah video itu, jadi kita bisa membalancekan antara mulut dengan suara. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi tonton sampai habis. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya akan coba balikan lagi. Nah, inilah tadi fungsi dari menu-menu ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, menu-menu ini muncul apabila kita mengaktifkan sebuah layar atau sebuah objek yang mau kita edit. Oke, ini saya anggap sudah selesai. Nah, kita berlanjut ke menu selanjutnya. Nah, di bawah itu ada lapisan. Nah, silahkan teman-teman bisa lihat di dalam lapisan ini. Yang pertama itu ada media. Nah, media ini sama fungsinya dengan media yang ini. Hanya media yang ini itu ketika kita memasukkan video, dia nanti akan menjadi sebuah lapisan atau video di dalam video. Oke, saya akan coba masukkan. Nah, ini hanya sebuah contoh. Nah, biasanya orang-orang menggunakan menu ini untuk membuat video reaction atau reaksi terhadap sebuah video. Nanti videonya itu akan berjalan antara video yang besar dengan video yang kecil. Oke, contohnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman ini sangat berkaitan, YouTube, jadi tonton sampai habis agar teman-teman. Biasanya ini orang-orang membuatnya untuk mereaksi sebuah video. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mereaksi, silakan gunakan fitur ini. Dan untuk di layer utamanya, silakan teman-teman matikan suaranya, sehingga nanti yang ada suaranya itu hanya di video jadi yang kecil di YouTube, aja. Oke, saya anggap teman-teman sudah mengerti untuk lapisan ini. Oke, kita ke menu selanjutnya. Di bawahnya itu ada effects. Nah, di sini silakan teman-teman lihat ada efek blur seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan, ketika teman-teman ingin melakukan inovasi terhadap media yang sudah kita masukkan, teman-teman bisa men-tap-nya sehingga berwarna kuning dan menu selanjutnya akan muncul di sini. Ini misalkan efek blur. Nah, efek blur ini teman-teman bisa gunakan untuk menutupi sebuah objek yang mungkin dirasa itu rahasia atau pribadi. Atau misalkan di sini ada logo-logo yang sifatnya itu dilarang untuk dikomersialkan, atau misalkan muka dari anak-anak. Nah, silakan teman-teman menggunakan untuk efek blur ini. Oke, saya hapus. Oke, itu untuk efek. Untuk selanjutnya ke hamparan. Nah, hamparan di sini silakan teman-teman lihat, di sini ada macamnya banyak sekali. Misalkan saya masukkan sebuah tanda panah. Nah, tanda panah ini biasanya untuk memfokuskan sebuah objek yang teman-teman ingin difokuskan untuk penonton. Nah, jadi gunakan tanda panah ini. Misalkan di sini ada link sebuah channel yang secara tidak langsung teman-teman minta penonton untuk mengkliknya. Nah, bisa gunakan dari menu hamparan ini. Tentunya ini sangat berkaitan. Atau mungkin ada efek-efek yang lain, silahkan teman-teman lihat. Kalaupun misalkan di aplikasi KineMaster teman-teman belum selengkap ini, silahkan teman-teman bisa dapatkan lainnya, itu nanti silahkan bisa di-download di situ. Oke, untuk hamparan ini saya anggap teman-teman sudah paham. Selanjutnya di bawahnya ada teks. Nah, teks ini silakan teman-teman untuk memasukkan sebuah tulisan. Misalkan saya menulis diajar pintar.
Nah, selama objek di Ajar Pintar ini aktif dan berwarna kuning, nah silakan teman-teman bisa mengkreasikannya. Misalkan untuk fontnya itu dibuat seperti ini atau perbesar, atau misalkan animasinya memudar atau animasi keluarnya sejarum jam. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi tonton sampai habis agar teman-teman. Nah, silakan teman-teman kreasikan. Oke, untuk teks ini saya anggap teman-teman sudah paham, dan ini yang di bawahnya adalah tulisan tangan. Nah, tulisan tangan ini sama halnya dengan tanda panah. Jadi teman-teman mau memfokuskan sebuah objek yang sekiranya teman-teman ingin memfokuskan kepada penonton agar dilihat. Misalkan di sini anggaplah teman-teman mempunyai sebuah logo dan ingin dilihat, teman-teman bisa memberikan segi 4 berwarna merah, atau mau dirubah menjadi lingkaran seperti ini. Nah, silakan teman-teman bisa menggunakan menu itu. Oke, saya hapus. Untuk di lapisan saya anggap teman-teman sudah mengerti. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya, itu suara. Nah, suara ini berfungsi apabila ketika teman-teman mengambil sebuah video tetapi terkendala pada mikrofon atau hal lainnya sehingga suaranya itu hilang di videonya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan suara pada video yang suaranya hilang tadi. Teman-teman bisa memulainya di sini dan teman-teman bisa ngomong sesuai durasi dengan video yang tadi suaranya hilang. Oke, ini penjelasannya seperti itu untuk suara. Saya tidak bisa memulainya karena nanti akan merusak video yang saya buat. Oke, saya ini lewatkan. Tetapi kurang lebihnya fungsinya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada audio. Nah, audio ini berfungsi ketika teman-teman ingin menambahkan sebuah background atau sebuah lagu pada videonya teman-teman. Saya contohkan di sini, saya akan memberikan sebuah lagu. Oke, saya akan coba memberikan lagu ini. Nah, ketika saya putar, tentunya ini sangat berkaitan, jadi tonton sampai habis. Nah, apabila teman-teman mau mengecilkan, silahkan tap lagunya dan suaranya bisa diperkecil agar tidak bentrok dengan suara videonya. Saya buat kecil. Tentunya ini sangat berkaitan, jadi tonton sampai habis agar teman-teman tidak. Oke, gunakan lagu yang tidak memiliki hak cipta. Disarankan teman-teman bisa mendownloadnya di aplikasi YouTube-nya langsung. Oke, ini saya anggap teman-teman sudah paham. Untuk di menu lingkaran ini, saya rasa teman-teman sudah memahaminya dan sudah saya jelaskan. Sekarang kita beralih ke menu yang di sampingnya, itu yang berdiri. Nah, yang pertama kita lihat tanda setengah lingkaran ini. Tanda setengah lingkaran ini itu artinya ketika teman-teman sudah terlanjut membuat satu langkah pengeditan video dan ingin membalikannya ke semula. Misalkan di sini saya terlanjur kepotong videonya. Nah, teman-teman ingin mengembalikan ke awal, silakan teman-teman tap ini sehingga nanti kesalahannya akan kembali ke semula. Oke, yang selanjutnya tombol bagikan. Tombol bagikan ini fungsinya ketika teman-teman sudah melakukan pengeditan video dan teman-teman ingin melakukan ekspor, nah silakan di tap di sini. Nanti setelah itu teman-teman bisa ekspor. Nah, untuk yang di bawahnya gambar kotak, tangkap dan simpan. Nah, tangkap dan simpan ini fungsinya ketika teman-teman ingin menangkap objek yang sedang berhenti ini ya. Jadi teman-teman bisa menangkapnya dan disimpan di file galeri handphone teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu tangkap dan tambahkan sebagai klip. Saya akan kasih contoh. Nah, dia akan seperti ini. Jadi dia tidak disimpan di galeri tapi ikut terlibat dalam pengeditan video kita. Tetapi ini hanya berbentuk gambar, tidak berbentuk video. Oke, saya hapus dulu.
Dan yang paling bawah itu tangkap dan tambahkan sebagai lapisan. Nah, ini sama fungsinya seperti yang tadi kedua, tetapi ini sebagai lapisan. Nah, seperti ini. Tentunya ini sangat berkaitan. Oke, saya coba hapus. Oke, untuk yang ini saya rasa teman-teman sudah mengerti. Dan yang di bawahnya ini sebenarnya pengeditan terhadap aplikasi KineMaster-nya. Ini saya lewati. Nah, dan yang bawahnya itu ini hanya sebatas tampilan dari pengeditan aplikasi KineMaster. Nah, teman-teman bisa memilih mau seperti apa dieditnya. Ini hanya sebatas tampilan aja sih sebenarnya, ini tidak terlalu berdampak. Oke, dan yang selanjutnya yang paling bawah ini adalah tombol percepat ya. Jadi ketika teman-teman memiliki video yang panjang kan harus men-scroll sedikit-sedikit sampai ke awal video. Nah, teman-teman bisa melakukan dengan men-tap tombol ini agar langsung ke awal video ataupun langsung ke akhir video. Jadi tidak harus men-scroll seperti ini, itu akan memakan waktu, apalagi dengan durasi video yang sangat panjang. Oke, setelah videonya teman-teman selesai edit, silahkan teman-teman tekan tombol bagikan ini. Nah, silahkan di sini bisa teman-teman atur untuk resolusinya seberapa besar. Semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka kapasitas videonya akan menjadi besar. Dengan kualitas videonya juga akan semakin bagus. Nah, di bawahnya juga begitupun laju bit. Semakin tinggi laju bitnya, maka kualitas videonya akan semakin bagus, tetapi kapasitas videonya juga akan semakin besar. Nah, untuk video YouTube saya rasa 1080 pixel dengan laju bingkai 30 itu udah cukup bagus. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan ekspor. Nah, setelah itu video teman-teman sudah bisa di